Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita mulai belajar, siapa yang mau bikin doa? Saya, Bu. Ya. Sebelum belajar, Ibu ngabsen dulu ya. Ya, Bu. Ada yang tidak hadir? Enggak, Bu. Hadir semua, Bu. Ya, Ibu absen dulu ya. Hotmar Iris, Hadir, Bu. Jeffrey Purba, Email Tiur Melinda Nenggolan, Hadir, Bu. Hosiopi Arta Simbolon, Hadir, Bu. Henok Situmeang, Saya, Bu. Yosep Silalahi, Hadir, Bu. Daniel Nenggolan, Hadir, Bu. Jelita Nadea, Hadir, Bu. Christine Sihaloho, Hadir, Bu. Putri Ayu Sianturi, Hadir, Bu. Simon Manurung, Hadir, Bu. Mayendiana Sibuea, Hadir, Bu. Yoas Tampu Bolon, Hadir, Bu. Mega Sialagan, Saya, Bu. Monita Nababan, Saya, Bu. Agnes Mawar Purba, Hadir, Bu. Meli Sihombing. Hadir, Bu. Berarti semuanya hadir ya? Ya, Bu. Ya, hari ini materi kita tentang kebutuhan. Tolong dibuka bukunya ya. Ada yang nggak bawa buku? Semua bawa kan? Ya, Bu. Tolong buka buku paket kita halaman Ya, buka buku paketnya ya. Halaman 18 ya. Kita Ya, Bu. buka buku kita halaman 18. Oke? Ya, Bu. Kita akan mempelajari tentang kebutuhan. Siapa yang tahu dengan tentang kebutuhan? Yang terbenak di pikirannya. Makan, itu? Bu. Ya, makan. Apalagi? Pakaian, Bu. Ya, yang lain apalagi? Yang terpintas di pikiran kita apa itu? Kebutuhan. Apa ya? Siapa? Ayo. Ayo, dibuka Google. Search. Ya, kalau tidak ada yang bawa buku, dibuka ya, atau di searching di Google tentang kebutuhan. Ya, Bu. Ya, yang lain tadi apa lagi? Tentang makanan. Apalagi? Siapa lagi yang tahu tentang kebutuhan? Rumah boleh, Bu. Bisa, rumah bisa. Itu adalah apanya manusia, hal pokok. Iya, semua itu benar. Makanan, rumah, pakaian itu sangat-sangat benar. Tapi di sini Ibu jelaskan kebutuhan itu secara keseluruhan yang lebih rinci. Kebutuhan adalah keinginan manusia akan barang dan jasa untuk mendapatkan kepuasan, baik itu kepuasan secara jasmani maupun kepuasan secara rohani. Ada kurang mengerti tentang kebutuhan ini? Ada, Bu. Yang mana? Itu, Bu, kepuasan secara jasmani sama rohani. Kayak mana itu, Bu? Ya, Ibu akan jelaskan ya. Kebutuhan secara jasmani itu tentang fisik seorang manusia. Sudah? Contohnya berolahraga. Kita kan harus berolahraga supaya tubuh kita sehat. Sudah? Ibu. Yang kalau secara rohani ini batin, hati kita. Secara rohani ini tentang hati dan batin itu istilahnya, contohnya kita beribadah. Setiap orang harus beribadah, baik itu di gereja, di masjid, di rumah, berdoa. Itulah masuk ke secara kepuasan rohani. Sudah mengerti? Udah, Bu. Ya. Yang kedua tentang faktor yang mempengaruhi kebutuhan.
Selain ini, ada yang sudah tahu apa-apa aja yang sudah masuk ke faktor yang mempengaruhi kebutuhan? Belum, Bu. Iya, Ibu akan jelaskan ya. Yang pertama itu faktor demonstrasi efek. Apa itu faktor demonstrasi efek? Ya, ada yang sudah mengerti tadi tentang apa itu faktor demonstrasi efek. Ada yang tahu? Aku, Bu. Ya, coba. Apa itu faktor demonstrasi efek? Seseorang yang ingin membangun rumah yang mewah dengan harga fantastis agar sama seperti rumah orang yang ia lihat, Bu. Kemauannya, Bu. Pas. Itu betul. Kalau orang lain, istilahnya ada orang lain melihat rumah mewah, dia juga pingin seperti itu. Selanjutnya, mobil. Anda punya mobil yang sederhana, tapi orang lain punya mobil yang mewah, dia juga akan pasti ingin punya mobil yang mewah. Sudah? Ya, yang kedua, sudah menjadi kodrat manusia. Apa itu sudah menjadi kodrat manusia? Ada yang kalian tahu? Kalian sudah mengerti itu apa sudah menjadi kodrat manusia? Apalah contohnya dari sudah menjadi kodrat manusia ini? Yang terpintas di benak kalian apalah? Nggak tahu, Bu. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Yang dimaksud dengan sudah menjadi kodrat manusia ini ialah manusia semua itu adalah kodratnya sama. Tidak ada yang di bawah, tidak ada yang di atas. Semua itu sama di hadapan Tuhan. Contohnya makhluk sosial dan makhluk manusia. Itu sama itu semua di hadapan Tuhan. Karena Tuhan. Tapi manusia itu mengalami dirinya itu serba kekurangan di dalam hidupnya. Ada yang kurang selalu. Istilahnya dia baru beli HP. Tahun depan atau bulan depan ada HP baru lagi, dia juga pengen HP itu. Kereta juga seperti itu, masih baru, masih bisa dipakai, tapi dia masih mau mengganti dengan yang baru. Itulah sudah menjadi kodrat manusia. Udah mengerti? Iya, Bu. Katakan? Berarti kurang puas kan, Bu? Teruskan, Bu. Iya, manusia itu kurang puas apa yang dimilikinya. Dia terus ingin mempunyai hal-hal yang baru, barang-barang yang mewah. Itulah manusia sekarang. Sudah? Udah, Bu. Yang ketiga itu faktor pendapatan. Ada yang tahu tentang faktor pendapatan itu? Iya, siapa yang mau coba yang ketiga ini tentang faktor pendapatan? Ayo, siapa yang tahu? Aku, Bu. Iya, apa itu? Itu kalau pendapatan, Bu. Kalau semakin banyak uang kita, semakin banyaklah dibeli, Bu. Iya, betul. Semakin banyak, tadi kamu bilang semakin banyak uang, semakin banyak yang mau dibeli. Iya, Bu. Iya. Memang itu betul, tapi faktor pendapatan ini semakin banyak pembeli atau konsumen, berarti pendapatan semakin meningkat. Apa yang kamu beli itu akan semakin meningkat apa yang kamu beli tadi. Sudah? Terus permintaan terhadap barang dan jasa itu cenderung naik. Sudah? Iya, Bu. Sudah mengerti tentang faktor pendapatan? Sudah, Bu. Iya, yang keempat tentang faktor perdagangan internasional. Ada yang tahu itu apa itu faktor perdagangan internasional? Ada yang tahu tentang ini? Faktor perdagangan internasional ya. Faktor perdagangan internasional. Apa contohnya yang faktor perdagangan internasional ini? Siapa yang tahu? Ayo. Ada yang tahu? Ada yang tahu tadi contohnya faktor perdagangan internasional ini? Itu mungkin, Bu, dari yang apa itu, Bu? Penjualan dari luar negeri, Bu. Iya, yang ekspor impor. Iya, Bu. Contohnya ini perdagangan
ekspor dan impor. Jika suatu negara atau dua negara saling bekerja sama untuk perdagangan internasional, maka kedua negara tersebut akan memenuhi kebutuhan bersama. Kebutuhan negara tersebut akan bersama. Kebutuhan itu akan terpenuhi oleh perdagangan ekspor dan impor. Sudah mengerti? Bu, kalau yang ekspor itu kayak mana sih, Bu? Istilahnya kita negara. Iya, contoh dari ekspor itu apa coba? Tahu, Bu. Iya, Ibu akan jelaskan ya. Contohnya itu kita, warga Indonesia atau negara Indonesia menjual barang ke luar negeri. Seperti contohnya kopi. Kopi ini kan dijual ini ke luar negeri, orang itu yang mengolah. Sudah? Mengerti? Terus kalau impor ini istilahnya kopi tadi, orang itu sudah mengolah kembali kopi itu. Sudah? Setelah mereka olah kembali, mereka jual lagi ke kita, ke negara Indonesia. Itulah yang dinamakan tentang impor. Sudah mengerti? Oh iya, Bu. Kalau ekspor berarti, Bu, orang itu yang beli. Ya. Kalau impor kita yang beli dari luar Iya. gitu. Iya. Oh iya, Bu. Contoh lain itu seperti tanaman sawit. Buahnya itu kan kita dari sini mengekspor keluar. Setelah orang itu membuat kelapa sawit tadi menjadi minyak, maka mereka akan menjual lagi itu ke negara Indonesia. Itulah yang dinamakan tentang ekspor dan impor. Apakah sudah mengerti tentang faktor perdagangan internasional ini? Udah, Bu. Oke, kalau sudah mengerti, baiklah kita akan masuk ke macam-macam kebutuhan. Sudah macam-macam kebutuhan. Di benak kalian jangan dulu dari sini. Apalah itu yang dinamakan macam-macam kebutuhan? Apa-apa saja contoh yang terbenak aja di pikiran kalian. Apa itu macam-macam kebutuhan? Yang harus dipenuhi, Bu. Ya, betul. Yang harus dipenuhi ke sesama manusia, ya, betul. Ada lagi yang tahu? Jangan dulu berpatokan ke sini. Apalah yang terpintas di pikiran kalian, apa saja itu macam-macam kebutuhan. Ada yang tahu? Kebutuhan pokok, Bu. Ya. Kebutuhan pokok, ya, betul. Apalagi yang terpintas saja di pikiran kalian, apa itu macam-macam kebutuhan? Makanan, Bu. Iya, betul. Apalagi? Pakaian. Iya, betul. Pakaian, apalagi? Rumah, Bu. Ya, rumah. Siapa lagi yang tahu? Ayo. Jangan cuma tidur kerja kalian. Ayo, cepat. Apa saja itu macam-macam kebutuhan? Kalau tidak ada di buku paket, coba Anda searching di Google. Cepat, apa itu macam-macam kebutuhan? Tidak ada yang tahu? Mobil, Bu. Ya, mobil bisa. Semuanya bisa. Oke? Baik, Ibu akan jelaskan. Menurut yang dibilang di sini, yang pertama itu kegunaan intensitasnya ini terbagi atas 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Yang ketiga, yang ketiga apa? Ada yang tahu? Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Ada lagi yang tahu? Kebutuhan tambahan, Bu. Ya, bisa. Apa lagi? Kurang tepat. Pokok, Bu. Tidak. Ya, kalau ada yang tidak tahu, yang ketiga itu kebutuhan Siar. tersier. Oke.
Yang pertama ini apa ini? Contoh-contoh yang kebutuhan primer ini. Apa yang kalian tahu tentang kebutuhan primer ini? Makan, Bu. Ya, bisa. Apalagi? Minum. Ya. Kebutuhan primer ini contohnya yang di sini makanan. Menurut kalian manusia kalau tidak makan mati nggak? Mati, Bu. Iya, kelaparan. Seperti pemulung itu. Mereka kalau tidak mencari barang bekas, mereka pasti kelaparan. Ya, makanan. Apa lagi? Minum, Bu. Iya, minum. Menurut kalian, kalau manusia tidak minum mati nggak? Atau bagaimana? Mati, Bu. Iya. Kebutuhan manusia itu harus dipenuhi. Kalau mereka tidak makan, tidak minum, mereka akan kelaparan, mati kelaparan. Makanya semakin banyak di Indonesia orang yang lapar, tidak bekerja, pengangguran, mereka lapar. Tidak makan, tidak minum. Yang kedua itu sekunder. Apa itu contoh dari kebutuhan sekunder? Tidak ada yang tahu. Enggak, Bu. Kalian memang malas semua ya, tidak ada. Berarti kalian tidak membaca buku di rumah. Kerjaan kalian main HP, tidur, nonton, itu saja yang kalian tahu. Oke, kebutuhan sekunder ini kebutuhan yang kayak mana lah ini menurut kalian? Ini kebutuhan yang harus dipenuhi kah? Atau kebutuhan yang bisa dipenuhi yang akan datang? Bagaimana? Ayo. Ayo, apa itu kebutuhan sekunder ini? Ada yang tahu tentang contoh dari kebutuhan sekunder ini? Ayo. Kebutuhan yang bisa ditunda, Bu. Iya, betul. Kebutuhan sekunder ini kebutuhan yang bisa ditunda, tidak harus dipenuhi. Bisa tahun depan, bisa bulan depan, bisa tahun-tahun berikutnya, bisa itu dipenuhi. Apa saja ini contohnya? TV, Bu. Iya, TV. Apa lagi? Ada yang tahu? TV. Ya, maksudnya ini kebutuhan sekunder ini kebutuhan yang bisa dipenuhi yang akan datang. Apa saja? TV, radio. Apa lagi? Lemari. Iya, lemari, kulkas, dan lain-lain. Semua itu bisa dipenuhi yang akan datang, tidak harus dipenuhi sekarang. Itulah yang disebut dengan kebutuhan Sekunder. Iya. Kebutuhan tersier apa? Kebutuhan Ayo. yang Apa? bisa ditunda juga, Bu. Iya, bisa. Tapi manusia pengen ada. Apa itu? Manusia itu pengen hidupnya mewah, pengen yang penting, pengen yang semua lah dia mau. Manusia apa lah itu? Kebutuhan tersier ini. Emas, Bu. Iya, emas. Manusia kan pengen emas. Dia pengen menunjukkan kekayaannya, apa yang dia miliki, dia pengen menunjukkan. Emas, terus? Berlian, Bu. Iya, berlian, perhiasan, mobil, bisa. Semua ini, emas, berlian, perhiasan, mobil, itu pengen dimiliki manusia. Pengen dimiliki manusia. Dia pengen punya segalanya, itulah manusia. Oke? Iya. Kebutuhan primer ini masa cuma 2? Apa saja yang kalian tahu selain makanan dan minuman? Yang harus dipenuhi, kebutuhan pokok. Apa itu yang harus dipenuhi? Tadi kan kalian bilang makanan. Manusia kalau tidak makan pasti mati, lapar. Terus minum. Manusia kalau tidak minum pasti haus.
bakalan mati. Itulah istilahnya di sini, minuman dan makanan. Terus apa lagi yang kalian tahu? Rumah, Bu, biar nggak kehujanan, Bu. Iya, rumah. Coba kalian tengok, ini gambar rumah kan? Ini kebutuhan primer, pokok. Ini kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Kalau manusia tidak punya rumah, mereka mau tinggal di mana? Apakah di kolong jembatan? Tidak kan? Apakah mereka mau tidur di jalan? Tidak kan? Mereka kan kedinginan kalau mereka tidak punya rumah. Jadi, manusia itu harus memiliki rumah. Kalau mereka tidak punya rumah, maka mereka kan tinggal di mana? Betul? Betul, Bu. Iya. Menurut kalian mobil ini kebutuhan gak ini? Kebutuhan, Bu. Iya, kebutuhan. Tapi kebutuhan yang bisa Ditunda. Tidak harus sekarang mereka punya mobil. Oke. Itulah yang disebut tadi tentang kebutuhan primer. Tentang Kebutuhan harus primer. ada rumah. Itu kebutuhan pokok. Itulah tadi tentang macam-macam kebutuhan. Itu tadi kan yang pertama tentang kegunaan intensitasnya. Yang kedua itu tentang pemenuhannya. Pemenuhannya. Apalah yang kalian tahu tentang pemenuhannya ini? Kebutuhan tentang pemenuhannya. Apalah yang kalian tahu? Ada yang tahu tentang kebutuhan pemenuhannya? Enggak, Bu. Gak ada yang tahu. Atau kalian searching dulu apa yang masuk di kebutuhan pemenuhannya ini? Ada nih kalian tahu? Atau kalian tidur aja? Ada yang tahu tentang pemenuhannya? Ada? Ada, Bu. Apalah coba? Ya, siapa tadi yang bilang saya tahu? Apalah itu tentang kebutuhannya? Atau tentang pemenuhan yang harus dipenuhi? Kebutuhan sekarang dan kedepannya, Bu. Iya, kebutuhan sekarang. Kebutuhan Sekarang. sekarang. Nah, apalah contohnya ini? Kalau aku sekarang, bilang Bu, tadi kebutuhan sekarang. seperti makan, kayak gitu, Ya, Bu. makan. Makan saat lapar. Bisa juga minum saat haus. Kalau manusia nggak makan tadi kan pasti mati. Berarti manusia makan saat lapar, minum saat haus. Itulah yang disebut tadi tentang kebutuhan pemenuhan sekarang. Yang berikutnya tadi kamu bilang kebutuhan? Masa depan, Bu. Iya, kebutuhan masa depan. Apalah kebutuhan masa depan ini? Contohnya. Cita-cita, Bu. Iya, cita-cita apa lagi? Emang kamu bisa bercita-cita kalau tidak sekolah? Tidak Enggak, kan? Bu. Iya. Kebutuhan masa depan ini harus, contohnya ini, kuliah, sekolah. Seperti yang kalian lihat ini kan, ada ibu buat kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan ini mereka harus sekolah baru bisa sukses. Mereka sekolah, tamat SD, SMP, SMA, mereka juga melanjut ke kuliah. Mereka akan mencapai cita-citanya masing-masing. Oke, kebutuhan masa depan itu tadi kan kuliah, sekolah. Itulah kebutuhan masa depan. Ada lagi yang mau ditanya tentang pemenuhan ini? Pemenuhannya ada yang mau ditanya? Enggak, Bu. Iya, kalau tidak ada yang mau ditanya, yang ketiga itu tentang sifatnya. Tanya kalian apa kebutuhan menurut sifatnya?
kebutuhan sifatnya. Apalah itu dah. Apalah tadi contoh-contoh kebutuhan sifatnya ini yang kalian tahu aja. Gak usah ya diambil dari internet, yang kalian tahu aja apa itu kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan jasmani dan rohani, Bu. Iya, betul. Yang pertama tadi yaitu kebutuhan Jasmani. jasmani. Yang kedua, kebutuhan Rohani, Bu. iya. Kebutuhan jasmani ini seperti apa ini? Yang kalian tahu? Fisik, Bu. Iya, fisik. Fisik siapanya yang sekarang ini? Fisik Fisik manusia manusia. kah? Fisik yang lain kah? Manusia, Bu. Iya, fisik manusia. Fisik manusia. Maksudnya fisik manusia seperti apa? Kesehatan, Bu. Iya, kesehatan. Manusia itu harus sering berolahraga supaya tubuh mereka sehat. Itulah yang dinamakan tentang kebutuhan jasmani. Kalau mereka berolahraga terus setiap pagi, setiap sore, maka mereka akan mengalami fisik yang sehat. Seperti itulah yang dinamakan tentang kebutuhan jasmani. Kebutuhan rohani itu seperti apa? Ibadah, Bu. Iya, beribadah. Kalian sering ya kalian beribadah? Atau Berdoa, main-main Bu. aja? Iya, berdoa. Betul, berdoa. Kebutuhan rohani ini yang dimaksud adalah setiap manusia harus beribadah, harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah kebutuhan rohani. Mereka beribadah di gereja, di masjid, di rumah, atau di mana saja yang mereka inginkan. Itulah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini harus dipenuhi. Karena kalau manusia tidak beribadah, mereka akan pasti tidak memiliki rasa yang kuat atau rasa yang tidak bagus di dalam dirinya. Itulah mau manusia berbuat jahat kalau dia tidak mempunyai Tuhannya. Itulah manusia. Ini tadi kan kebutuhan rohani Beribadah, Bu. iya, beribadah. Oke. Ada lagi yang mau ditanya dari sini? Kebutuhan menurut sifatnya ini atau ada yang kurang jelas, kurang dipahami? Ada? Enggak, Bu. Oke. Yang berikutnya ialah kebutuhan sosial budaya. Apa? Sosial budaya, Bu. Iya, kebutuhan sosial budaya. Budaya. Apa lainnya? Kebutuhan sosial budaya ini adanya kalian tahu? Apa itu kebutuhan sosial budaya? Apa itu? Ayo. Apa saja yang masuk ke dalam kebutuhan sosial budaya? Tidak ada yang tahu? Enggak ya? Enggak, Bu. Oke, yang pertama itu kebutuhan sosial budaya. Yang pertama, kebutuhan sosial. Yang kedua, kebutuhan psikologi. Apalah itu kebutuhan sosial? Yang kalian tahu? Kebutuhan sosial. Ada yang tahu? Apa itu kebutuhan sosial? Ada. Searching lah. Jangan cuma tidur kalian di belakang itu. Searching apa itu kebutuhan sosial. Ayo cepat. Apa itu kebutuhan sosial? Cepat. Nah, kebutuhan sosial ini yang dimaksud di dalam ini yaitu pegawai negeri.
Pegawai negeri. Pegawai negeri itu kan pasti mereka memakai baju dinas seperti kerja di kantor DPR, kerja di kantor bupati, kerja di kantor wali kota. Itulah yang dinamakan tentang kebutuhan sosial. Ya, yang kedua kebutuhan psikologi. Psikologi ini tentu kan psikologi manusia kan? Psikologi manusia. Psikologi manusia ini tentang manusia. Apa yang dipikirkan manusia, apa yang terbenak di pikirannya, itulah kebutuhan psikologi. Contohnya manusia bahagia atau tidak? Manusia bahagia, ketentraman, kedamaian, senang, bahagia, itulah yang masuk di kebutuhan psikologi. Ada yang mau ditanya? Enggak, Bu. Sudah jelas? Udah, Bu. Iya. Kalau sudah jelas, kita masuk ke alat pemuas kebutuhan. Apa? Alat pemuas kebutuhan, Iya. Bu. Yang keempat itu ialah alat pemuas kebutuhan. Apalah yang kalian tahu? Ya, alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menurut cara memperoleh. Sudah? Yang kedua, menurut proses pembuatan. Yang ketiga, menurut hubungan dengan barang lain. Yang keempat dan yang terakhir yaitu menurut kegunaannya. Menurut kalian, apa itu menurut cara memperoleh? Cara memperoleh apa lain? Ada yang kalian tahu tentang cara memperoleh ini? Enggak, Bu. Ya, kalau tidak ada yang tahu, yang pertama itu ialah benda ekonomi. Yang kedua, apa? Ada yang tahu? Yang kedua ini, apa itu? Ada yang tahu? Yang kedua itu benda bebas. Benda ekonomi ini yang dimaksud ialah yang tadi yang Ibu katakan, makanan. Itu kan harus dipenuhi. Setiap manusia mereka harus makan, mereka harus minum. Itulah yang disebut tentang benda ekonomi. Sudah? Udah, Bu. Oke. Yang kedua itu benda bebas. Apalah ini benda bebas ini? Hah? Apalah yang kalian tahu tentang benda bebas? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Benda bebas ini seperti udara. Menurut kalian manusia hidup nggak kalau tidak ada udara? Enggak, Bu. Enggak bernapas, Bu. Iya. Betul sekali. Manusia tanpa udara itu mereka akan mati. Mereka tidak bernapas. Itulah manusia. Kalau mereka tidak bernapas, pasti mereka mati, meninggal. Itu yang disebut dengan cara memperoleh. Sudah? Paham? Paham, Bu. Oke. Yang kedua ialah apa? Coba baca. Menurut proses pembuatan, Bu. Iya. Proses Pembuatan. pembuatan. Tahu nih kalian apa proses pembuatan itu? Tahu? Buat kue, Bu. Iya, bisa. Membuat kue bisa. Apa lagi yang kalian tahu? Masak, Bu. Iya, masak. Semua itu benar. Tapi proses pembuatan ini dicakup menjadi 3 bagian. Yang pertama bahan baku.
bahan baku, bahan setengah, yang ketiga apa? Ada yang tahu yang ketiga apa? Enggak, Bu. Barang jadi. Bahan baku ini seperti apalah contohnya yang kalian tahu? Yang ada di lingkungan kalian, apalah itu bahan baku? Padi, Bu. Iya, padi. Padi itu kan dibuat menjadi beras. Ada yang lagi? Mulai. Apa lagi? Sudah itu aja? Bahan baku ini contohnya kayu. Kayu kan bisa dibuat menjadi meja, kursi. Itulah bahan baku. Bisa dibuat menjadi meja dan kursi. Yang kedua ini barang ini ya. Barang setengah. Barang atau bahannya bisa juga itu disebut barang atau bahan. Apalah ini barang bahan setengah? Yang belum jadi, Bu. Iya, yang belum jadi, betul. Contohnya apa? Kain. Kain kan kalau tidak disatukan pasti tidak bisa menjadi kain atau baju yang seperti kita pakai ini kan. Kebaya, kalau kebaya tidak dijahitkan pasti tidak bisa juga menjadi baju kebaya. Itu yang disebut tentang barang atau bahan setengah, kain atau kebaya. Barang jadi ini apa lagi? Bintang. Baju, Bu. Iya, baju bisa juga. Baju. Apa lagi? Buku, Bu. Iya, buku. Kursi itu kan sudah barang jadi. Ibu. Kursi. Apa lagi? Meja, Bu. Iya, meja. Itulah yang disebut tentang barang jadi. Contohnya baju, buku, kursi, dan meja. Oke? Ada yang kurang dipahami? Yang 2 poin ini, proses pembuatan? Enggak, Bu. Oke, yang ketiga itu menurut hubungannya Dengan dengan barang lain. Apalah itu? Apalah itu yang ketiga itu? Tahu. Bensin bisa nggak? Bisa, Bu. Ke Iya, mobil, Bu. Iya, apalagi? Bensin. Contohnya bensin. Solar. Minyak tanah, Bu. Iya, untuk keperluan mobil lah, bahan baku. Oke? Iya. Kurang jelas lagi yang nomor 3 ini menurut hubungannya dengan orang lain? Paham? Minyak lampu bisa, Bu. Bisa lah untuk kompor. Kalau gas, Bu. Gas bisa untuk memasak. Oke? Ya, yang keempat menurut Gunaannya. kegunaannya ada 3. Yang pertama itu produksi dan konsumsi. Produksinya apalah contohnya ini, ayo. Apalah contohnya dari produksi? Yang kita kelola, Bu. Iya, yang kita kelola atau barang. Contohnya apalah? Ada yang tahu? Membuat keripik, Bu. Iya, bisa. Contohnya mesin jahit untuk menjahit. Mesin jahit untuk menjahit. Yang kedua konsumsi. Apa itu konsumsi itu? Yang kita makan, Bu. Iya, kebutuhan manusia yang harus Dipenuhi. Iya. Kebutuhan manusia yang harus Dipenuhi, Bu. dipenuhi. Oke. Masih kurang jelas kah?
Keempat poin ini tentang alat pemuas kebutuhan. Ada lagi mau ditanyakan? Sudah mengerti? Udah, Bu. Una kalau mengerti ini mudah, pedang mengerti. Oke? Yang kelima, poin kelima itu tentang kegunaan benda pemuas kebutuhan. Apa? Kegunaan benda pemuas kebutuhan, Bu. Iya. Contohnya, yang kegunaan benda pemuas kebutuhan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan kegunaan kepemilikan. Yang pertama tadi itu kegunaan Bentuk. bentuk. Apa yang kalian tahu tentang kegunaan bentuk ini? Ayo, kegunaan bentuk apalah yang kalian tahu? Gak ada yang tahu. Contohnya kayu. Kayu bisa berguna untuk apa? Banyak, Bu. Iya, apalah salah satunya? Buat meja, Bu, buat kertas. Iya, meja, kertas, kursi, lemari. Bisa juga menjadi membuat rumah. Nah, itulah kegunaan bentuk. Yang kedua, yaitu tentang kegunaan Tempat, Bu. Kalian pahami ya? Ya, Bu. Atau kalian tiru-tiru di belakang itu? Pahami ya? Jangan asal iya ya. Apa tadi yang kedua? Kegunaan tempat, Bu. Iya. Apalah ini kegunaan tempat ini? Gak ada yang tahu? Rumah, Bu. Iya, bisa. Rumah juga bisa. Mobil, Bu, bisa, Bu. Tidaklah, mobil tidak. Kegunaan tempat ini istilahnya kalau kita seorang petani. Kalau mereka memiliki lahan yang luas, padi yang luas, bisa nggak mereka menjual kepada orang lain padinya tadi? Bisa, Bu. Iya, padi tersebut mereka panen banyak, mereka akan menjual kepada orang lain. Itulah padi bisa dijual kepada orang lain. Oke? Yang ketiga itu tentang kegunaan Waktu, Bu. iya. Kegunaan waktu. Apalah contohnya ini? Kegunaan waktu. Ada nih kalian tahu tentang kegunaan waktu ini? Enggak, Bu. Contohnya payung. Payung ini untuk apa? Biar nggak kepanasan, Bu. Iya, betul. Contohnya kalau datang hujan, sediakan payung sebelum Hujan. Payung ini digunakan seperti yang tadi yang Ibu bilang, hujan dipakai, kepanasan bisa nggak dipakai payung? Bisa, Bu. Iya kan? Berarti kegunaan waktu itu ialah payung sangat bermanfaat di waktu musim hujan. Itulah yang dinamakan tentang kegunaan waktu. Apa lagi yang kalian tahu contoh kegunaan waktu? Itu saja. Payung. Itu saja yang kalian tahu. Atau yang lain apa gitu? Itu aja, Bu. Oke, kalau seperti itu, yang keempat kita masuk ke poin kegunaan Kepemilikan, Bu. kegunaan kepemilikan. Mana yang contoh nih kegunaan kepemilikan? Ayo, apalah contoh kepemilikan ini? Ada yang tahu? Tanah. Tanah ini untuk apa ini? Bercocok tanam, Bu. Bisa. Contoh kegunaan kepemilikan ini adalah seseorang bisa membangun rumah di lahan yang begitu luas. Mereka bisa membangun rumah,
bisa dijadikan kafling, bisa itu dijadikan supaya orang tersebut bisa menambah penghasilan. Kalau mereka sudah memiliki tanah yang luas, mereka bangun perumahan, mereka bangun kafling, hotel, so pasti orang tersebut akan menambah pendapatannya. Menambah pendapatan. Sudah? Udah, Bu. Ada yang kurang dipahami dari kebutuhan ini? Enggak, Bu. Entah itu kurang jelas di faktor yang mempengaruhi, di macam-macam kebutuhan, alat pemuas kebutuhan, kegunaan benda pemuas kebutuhan. Ada yang kurang jelas? Jelas, Bu. Oke. Baiklah, kalau sudah dipahami tentang semua penjelasan tentang kebutuhan, sekarang kita kuis. Ayo. Kalau kalian memang sudah mengerti tentang kebutuhan, kita kuis 6 soal. Ayo, diambil selembar kertasnya. Ya, Biar Bu. kita kuis ya. Cuma 6 soal saja. Hanya butuh waktu 10 menit baru kita kumpul, oke? Ya, Ayo, Bu. silahkan diambil bukunya. Ayo, tolong itu di atas ya, di kanan atas tulis nama. Oke? Oke. Yang pertama, tapi nanti ya dijawab, Ibu hanya mendiktekan soalnya saja, tapi waktu kita ujian hanya 10 menit. Tidak boleh bertanya ke sesama teman. Tidak boleh buka HP, buka buku atau apapun itu ya. Ya, Bu. Biasakan jujur. Ya, yang pertama. Barang yang belum diproses disebut Diproses apa, Bu? barang yang belum diproses disebut sudah? Udah, Bu. Yang kedua, rumah merupakan kebutuhan sudah? Udah, Bu. Yang ketiga, nama lain dari faktor lingkungan. Sudah? Udah, Bu. Yang keempat, barang pemuas kebutuhan yang pemakaiannya dapat saling mengganti disebut sudah? Bentar, Bu. Liling mahamu mencatat ah. Yang kelima, barang pemuas kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas disebut sudah? Udah, Bu. Contoh kebutuhan manusia. Nomor 6 itu, Bu. Iya, nomor 6. Oh, contoh kebutuhan di masa yang akan datang yaitu yang keenam, contoh kebutuhan di masa yang akan datang yaitu sudah? Udah, Bu. Ayo dijawab. Jangan menyontek, jangan